Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi sosiologi pedesaan dengan judul Budaya, Norma, dan Nilai Sosial Masyarakat. Sebelumnya, izin menyampaikan anggota kelompok. Perkenalkan, saya Diamu Nirem 03.01.21.01.0185 sebagai moderator. Devita Putri Kunanti dengan Nirem 03.01.21.01.0184 sebagai pemateri. Dian Ayu Sumartini dengan Nirem 03.01.21.01.0186 sebagai pemateri. Eliza Gusta Febrianti dengan Nirem 03.01.21.01.87 sebagai pemateri. Budaya itu apa sih? Pengertian budaya terbagi menjadi dua macam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya diartikan sebagai pikiran, adat istiadat, sesuatu yang berkembang, sesuatu yang menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Sedangkan budaya menurut para ahli, menurut Melvije dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk mendapatkan itu adalah cultural determinism. Menurut Herkovics, memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai superorganik. Menurut Andreas Epping, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian, nilai, norma, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain. Tambahan lagi, sebagai pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Macam budaya menurut daerah masing-masing. Kemudian selanjutnya materi metik pari akan disampaikan oleh Eliza. Kepada Eliza dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator atas waktu yang diberikan. Selanjutnya ada tradisi metik pari dari Pacitan, Jawa Timur. Pengertian dari metik pari terbagi menjadi dua, yaitu metik pari menurut bahasa Indonesia. Metik pari dalam bahasa Indonesia adalah memetik padi, yaitu mengambil bunga, buah, dan sebagainya dengan mematahkan sampainya. Sedangkan yang dimaksud pari adalah padi. Yang kedua, metik pari menurut penelitian. Metik pari yang dimaksud dalam penelitian ini adalah panen padi. Kesenian tradisional yang menggambarkan kelompok masyarakat yang berbondong-bondong ke sawah untuk memanen padi, sekaligus merupakan ungkapan rasa syukur masyarakat atas hasil panen yang melimpah ruah. Tujuan dari metik pari. Kesenian metik pari adalah tradisi masyarakat yang hadir sebagai ekspresi kelompok masyarakat yang menggambarkan ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Peran masyarakat dibagi dulu dalam pelestarian kesenian metik pari. Yang pertama sebagai koordinator. Koordinator adalah suatu tindakan yang mengkoordinasikan kepada berbagai pihak mengenai upaya pelestarian kesenian metik ini. Yang kedua sebagai promotor. Promotor yaitu suatu tindakan mempromosikan kesenian metik pari kepada seluruh khalayak agar kesenian metik pari dapat diakui keberadaannya. Yang ketiga sebagai fasilitator, yaitu suatu tindakan memfasilitasi segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pelestarian kesenian metik pari.
Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Eliza. Kemudian selanjutnya materi Gerebek Loano yang akan disampaikan oleh Dian. Baik, terima kasih atas moderator waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Yang kedua ada budaya Gerebek Loano dari Purworejo. Gerebek Loano adalah tradisi bersih desa yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil bumi yang melimpah. Tradisi ini diawali dengan beberapa kegiatan ritual, di antaranya ritual petik tirta dan prosesi bedol pusaka. Kemudian, asal mula Gerebek Loano sendiri, tradisi ini diawali dengan beberapa kegiatan ritual. Di antaranya ada ritual petik tirta dan prosesi bedol pusaka. Petik tirta atau ritual pemeliharaan mata air adalah suatu ritual di mana masyarakat mengambil air dari 7 sumber mata air di Desa Loano. Kegiatan ini dilakukan bersamaan dengan ritual pagar desa yang dilakukan oleh tokoh pemuda desa dengan tujuan agar desa Loano tersebut terhindar dari bahaya. Setelah pengambilan mata air ketujuh, dilanjutkan dengan prosesi bedol pusaka. Kegiatan ini merupakan prosesi pengambilan pusaka peninggalan Kadipaten Loano dari dinasti Gagak untuk disemayamkan di Pendopo Singgelopuro sebelum dikirap pada gelaran Gerebek Loano esok harinya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dian. Dan selanjutnya materi hilangnya budaya petani bergaslor yang akan disampaikan oleh Devita. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan moderator. Selanjutnya materi hilangnya budaya petani bergaslor. Pertama, makan siang bersama atau yang sering disebut banjakan. Kedua, saling membantu antar petani lainnya. Dalam artian, apabila petani A membutuhkan pupuk, maka petani B akan membantu memberikan pupuk ke petani A. Begitu kegiatan dilakukan dengan sebaliknya. Yang ketiga, adanya budaya membajak sawah dengan kerbau atau sapi sebelum digantikan oleh traktor, dan budaya menggaruk bersama. Faktor-faktor yang mempengaruhi hilangnya budaya di bergaslor. Pertama, faktor tanah. Faktor tanah berkaitan dengan banyaknya petani menggunakan pupuk kimia sehingga mengakibatkan tanah menjadi atas atau bisa disebut dengan tanah menjadi keras. Yang kedua, dikarenakan kawasan industri. Di Bergaslor merupakan kawasan industri di mana banyak sekali industri yang beredar. Jadi, para petani lebih beralih ke menjadi buruh pabrik daripada menjadi petani, karena kan buruh pabrik gajinya bisa dijagakan. Yang ketiga, petani lebih mempekerjakan orang atau membayar orang untuk mengerjakan sawahnya. Waktu saya berikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Devita. Kemudian selanjutnya materi Tudang Sipulung yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah. Tudang Sipulung. Pengertian Tudang Sipulung adalah pertemuan petani sebelum turun sawah. Maksudnya berupa beberapa kesepakatan teknologi yang akan digunakan seperti varietas benih, pengendalian hama dan penyakit, bencana, panen dan pasca panen. Tujuan Tudang Sipulung adalah
untuk memahami keadaan dan masalah yang dihadapi dalam pembangunan pertanian di lapangan. Harapannya dapat memberikan manfaat yang besar kepada petani untuk mendapatkan produksi pangan yang lebih baik. Kemudian selanjutnya penyampaian materi dari Eliza. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selanjutnya adalah materi norma dan nilai sosial masyarakat. Yang pertama adalah norma dan nilai keagamaan. Agama memiliki hegemoni dalam bentuk tradisi yang sudah ada sejak zaman nenek moyang dan diwariskan secara turun-temurun. Nilai-nilai agama tersebut mengakar dalam aktivitas sosial masyarakat. Nilai-nilai agama tersebut mengakar dalam aktivitas sosial masyarakat. Nilai-nilai serta ajaran agama dalam pelaksanaan ritual metik pari di sawah nampak saat memberikan sesajen seraya membacakan doa. Ajaran agama yang didapatkan adalah mendekatkan diri serta memasrahkan segala urusan duniawi ke Tuhan. Sebab kepercayaan masyarakat bahwa Tuhan adalah mengatur segala kejadian dunia, termasuk yang mengendalikan sektor pertanian sebagai sumber kehidupan kita. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Eliza. Dan selanjutnya penyampaian materi dari Dian. Baik, untuk materi yang kedua, ada norma dan nilai kemanusiaan. Dalam pelaksanaan tradisi ini juga sebagai wujud kepedulian sosial antar petani karena menunjukkan aksi solidaritas dalam kegiatan bersama. Aksi para petani dalam melakukan ritual metik pari menjadi salah satu dari bentuk tindakan sosial karena ditunjukkan kepada orang lain dan saling bekerja sama satu dengan lainnya. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dian. Selanjutnya, penyampaian materi dari Devita. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh moderator. Yang ketiga, norma dan nilai kebiasaan. Satu, tindakan ini dilakukan oleh orang-orang dengan berpedoman pada nilai-nilai adat istiadat dan kebiasaan pada masa lampau yang tertuang dalam tradisi. Adat istiadat leluhur dilaksanakan secara terus-menerus. Yang kedua, tradisi ini menjadi warisan nenek moyang yang dipercayai oleh masyarakat memiliki nilai-nilai historis dengan ajaran keagamaan serta unsur-unsur yang melekat. Yang ketiga, pelestarian tradisi generasi ke generasi menjadikannya tidak terlepas dari tindakan yang bersifat sakral dan penuh makna atau membatin sebagai warisannya para leluhur yang meyakini dan dipercaya oleh petani. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Devita. Itu tadi pemaparan dari para pemateri. Adapun sumber referensi dari daftar pustaka yang pertama, pengertian budaya. A. Dwi Putra Ramadhani, Jurnal Budaya 2013-04. Yang kedua, nilai sosial budaya, Ani Romaningsih, makalah nilai sosial budaya 2015-4. 3. Foto http://news.detik.com/fotonews D4761803 Loano Tradisi Bersih Desa di Purworejo. Sekian pemaparan dari kami. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.